Apa tuh? Saya lulus SMA itu cita-cita saya sederhana. Saya ingin jadi guru fisika Oke. di SMA. Makanya saya masuk IKIP. Saya selalu saya berpikir kenapa itu terjadi pada diri saya. Kalau memang orang ingin tahu tentang masa lalu saya, nggak usah tanya ke saya, datang aja langsung ke kampung Karawang. saya, tanya semua. Betul. Di teman-teman Saksi SD hidup ya, Kang, saya, ya? saksi Saksi hidupnya banyak ya, Kang? Oke, selamat datang di podcast lebih dekat, podcastnya DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Nah, saat ini kita udah kedatangan tamu spesial yang juga akan menjadi tamu pertama di podcast lebih dekat DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Kakak-kakak pasti udah nggak asing lagi sama tamu kita kali ini, yaitu Kang Saan Mustafa. Kang Saan, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini masih dalam suasana Idul Adha nih, Kang. Kang Saan kemarin sholat id di mana, Kang? Kalau boleh tahu, Kang? Ya, di kampung halaman di Kerawang. Oh, di Kerawang kemarin, Kang, sholat id? Tepatnya di Kampung Malaka, Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tritajaya, Kerawang. Di Pisang Samboang. Iya. Oke. Nyembelih juga di sana, Kang? Jembleh juga di sana. Nyembelih juga di sana, oke. Tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Berarti Kang Saan besar dan lahir di Kerawang ya, Kang? Kerawang. Sampai hari ini tinggal. Sampai hari ini pun tinggal di Kerawang Putra, asli daerah Kerawang nih. Oke. Nah, Kang Saan, kalau kita lihat, kita udah tim sama tim udah ngeliat track record Kang Saan nih, Kang. Aktif banget di organisasi, dari bangku kuliah, bahkan bangku sekolah juga, Kang, ya. Di bangku kuliah, Kang Saan aktif sebagai ketua senat juga, sempat jadi ketua senat, bener, Kang? Iya, saya mulai aktif ya di organisasi itu ketika kuliah. Oke. Tapi dari SD sampai SMA, saya nggak pernah aktif dalam dunia kesiswaan. Oke. Apakah itu, apalagi OSIS ya. Ya. Di kelas pun saya tidak aktif ya. Di ekstrakurikuler juga saya tidak aktif. Banyak faktor lah ya dulu yang membuat saya tidak bisa aktif di sekolah ya, terlibat dalam organisasi yang ada di sekolah maupun ekstrakurikuler. Nah, saya mulai aktif itu ketika saya memasuki kuliah. Jadi kuliah pertama saya itu tahun 88 masuk di IKIP Bandung. Di IKIP Bandung, Kang. Di Sekarang IKIP UPI ya, Bandung. Kang? Sekarang UPI. Nah, saya kuliah di IKIP. Nah, pada saat semester kedua mau masuk semester 3, saya sudah mulai terlibat dalam aktivis kemahasiswaan. Saya aktif di dunia kampus, di intra maupun di ekstra. Bahkan berjenjang. Di intra mulai dari Hima Fisika, Himpunan Mahasiswa Fisika. Kebetulan saya dulu ngambil jurusannya Fisika, fakultasnya FPMIPA. MIPA, kan? MIPA kan, Matematik Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, saya dari mulai di Himpunan Mahasiswa Jurusan, Senat Mahasiswa Fakultas, sampai Senat Mahasiswa IKIP, Institut ya, sampai di paling inilah jenjangnya yang udah terakhir. Di ekstra juga saya aktif di HMI, dari mulai bukan hanya sebagai anggota, tapi saya juga di komisariat Korkom IKIP, saya ketua. Terus juga saya di cabang Bandung, saya di Badko HMI Jawa bagian Barat. Oke. Nah, jadi semua organisasi di intra maupun ekstra, saya mulai dari level paling bawah sampai ke tingkat paling atas. Nasional ya, Kang, ya? Nasional. Tadi Hima Fisika, Senat Mahasiswa Fakultas MIPA, terus juga Senat IKIP Bandung, HMI Komisariat MIPA, HMI Korkom IKIP Bandung, HMI Cabang Bandung, HMI Badko Jawa bagian Barat, sampai ke PBHMI. Jadi kalau dari sisi kalau istilah orang Sunda mah istilahnya tuh dulu nggak pernah gitu ya, tiba-tiba ada kesempatan langsung kan. Nah, itu jadi saya habiskan gitu sampai kuliah nggak selesai di IKIP. Waduh. Dan itu karir organisasi itu berjenjang ya, Kang, ya? Berjenjang. Saya berjenjang, saya ikut. Dari HMI pun Bandung, Jawa Barat, iya, nasional. dari mulai fakultas MIPA, komisariat, sampai ke Korkom, levelnya kampus, seluruh fakultas, di cabang, di Badko,
Jawa bagian barat. Jawa bagian barat itu dulu mencakup Jawa Barat, masih Banten masih ada, DKI plus Pontianak. Terus sampai ke PB. Saya ikutin semua. Bahkan di organisasi parlemen jalanannya demo. Saya juga ikut. Dulu ada di Bandung itu namanya Pemuda Mahasiswa Islam Bandung, PMIB. Jadi itu dari semua kampus yang ada di Bandung, dari semua kampus baik negeri maupun swasta ya. Dan setiap minggu kita selalu ada demo tuh di lapangan parkir Unpad kan. Oh, di Unpad, Jatinangor. Enggak, itu masih di Pati Ukur. Ukur. Jadi kita di situ. Jadi intra, ekstra sampai yang jalanan saya ikut. Sudah pernah di ini semua ya Kang, sudah pernah dilalui semua ya Kang, organisasi semua. Nah, tadi Kang Saan bilang kalau misalkan mulai aktif itu di saat kuliah Kang ya. Itu kalau boleh tahu pemantiknya apa sih Kang? Pertama mungkin ya karena kuliah itu kan beda dengan waktu zaman sekolah. Itu kita nggak tiap hari ya. Betul. Kan tidak tiap hari kita ada ada jadwal kuliah. Yang kedua juga dalam sehari itu kan tidak full dari pagi sampai sore gitu. Maksimal kan dalam satu hari itu kan ada dua mata kuliah kan satu, sehingga banyak waktu yang relatif kosong ya, senggang. Nah, waktu-waktu yang senggang itu dimulai dari misalnya saya ikut selain baca buku-buku tentang kuliah ya, tentang buku-buku fisika yang terkait dengan pelajaran dengan fisika. Saya juga mulai membaca buku-buku umum ya. Pergerakan macam-macam lah. Saya terlibat dalam diskusi dan sebagainya. Mulai memiliki kesadaran baru ya. Kesadaran baru itu bahwa bukan hanya persoalan diri sendiri loh ya. Ternyata juga ada persoalan lain di luar kita ya. Persoalan sosial, persoalan kemanusiaan, macam-macam kan gitu, persoalan masyarakat yang waktu di sekolah kan kita kesadaran itu belum terbangun. Nah, kesadaran baru yang terbangun ini yang mendorong terjun ke dunia aktivis di intra maupun di ekstra. Nah, inilah pemantiknya. Maka terlibat, saya nyari untuk ikut dalam organisasi ekstra, saya nyari informasi sendiri, maka tahu itu yang namanya HMI, tahu yang namanya GMINI gitu kan. Nah, itu saya cari sendiri. Di tengah produktivitas Kang Saan saat kuliah menjadi aktivis Kang, sampai akhirnya saat ini menjadi wakil ketua Komisi 2 di DPR RI. Kita penasaran nih Kang Saan tuh tumbuh saat masih kecil Kang, di lingkungan yang seperti apa sih Kang, kalau boleh ceritakan? Saya ini kan tumbuh di lingkungan yang paling belakang ya, istilahnya peri-peri lah ya, itu masyarakat pinggiran. Jadi saya ini kan tumbuh, kalaupun ini kan di Karawang yang paling utara. Dulu namanya Kecamatan Batujaya. Kecamatan Batujaya. Ya, saya tumbuh di kecamatan paling ujung yang ada di Karawang, yang itu langsung ke laut ya, pantai. Walaupun saya masih ada jarak yang relatif puluhan kilo, mungkin sekitar 25 kilo ya ke laut, ke Pakisnya. Tapi ke pantai lain mungkin jaraknya nggak nyampe 10 kilo. Ke pantai Sarakan yang gitu-gitu. Nah, saya tumbuh di situ dengan suasana yang masih sangat terbelakang. Kenapa saya katakan terbelakang? Saya mulai lahir misalnya sampai saya lulus SMA aja, itu listrik belum ada. Belum ada listrik. Sampai SMA tuh Kang? Saya lulus SMA. Bahkan saya kuliah masuk di IKIP sekitar tahun 90-an juga belum masuk listrik ya. Baru awal akhir 90-an, masuk 91, listrik baru mulai masuk. Dan itu juga belum semua orang bisa menjangkau. Itu kan hanya orang-orang yang secara ekonomi relatif baik aja kan gitu loh. Nah, itu yang bisa mengakses listrik.
Yang kedua, jalanan juga, jangankan di aspal ya, itu ya masih tanahan gitu loh. Jadi saya tumbuh di masyarakat seperti itu. Nah umumnya sebagai anak kampung, anak yang secara status sosial, ekonomi itu bukan lagi ini, tapi di bawah ya, paling di bawah. Ya sehari-hari kehidupannya seperti itu. Jadi saya mengalami suasana kehidupan yang mungkin tidak terlalu beruntung dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalau bahasa anak zaman sekarang privilege ya Kang? Iya, ada privilege ya, Kang? Jadi saya itu kan tumbuh dalam suasana yang ya dalam tanda kutip berat lah ya. Berat ya, oke. Saya dapat informasi nih Kang dari tim Kang. Katanya, bener gak nih Kang ya? Katanya dulu saat sekolah Kang Saan tuh sempat ke sekolah tuh harus berjalan kaki sejauh hampir 15 kilo, bener gak sih Kang? Ya, saya gini, pertama SD ya, saya SD nggak punya seragam. Oke. Jadi saya nggak punya seragam, saya nggak punya sepatu. Jadi sampai lulus SD, saya tuh nggak pernah pakai sepatu. Dan saya nggak punya sepatu. Jangankan untuk main ya, sepatu untuk sekolah pun saya nggak punya, seragam nggak punya. Nah, pramuka saya nggak pernah ikut. Jangankan ikut pramuka ya, pakai baju pramuka aja, alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah. Jadi nggak tahu tuh suasana kehidupan pramuka seperti apa. Kemah gitu ya. Kan itu saya nggak ada, kan nggak tahu. Nah lulus SMA, lulus SD, kalau SD kan jalan kaki masih relatif nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar 1 kilo ya, kurang lebih ya SD dari tingkat tempat tinggal saya. Tapi ketika saya keluar SD, masuk SMA, kebetulan SMA saya itu ada masih Batu Jaya, tapi ada di desa lain. Namanya di Gongcai ya, itu Teluk Bango. Nah, jaraknya itu kan hampir 10 kilo kurang lebih ya, sekitar 10 kilo dari rumah ya, kurang lebih kan bisa, bahkan mungkin kadang kalau saya nggak punya pengen jajan misalnya kan, ongkos itu saya masih ingat ya, saya jalan kaki dulu ke jalan raya yang dekat sekolah SD saya, dari situ nunggu mobil. Nah itu ongkos itu sebalik itu cuma 50 perak ya, jadi bolak-balik 100 perak. Nah kalau saya pengen jajan berarti saya harus jalan kaki. Atau kalau beruntung ada mobil yang ikut mobil truk yang membawa pasir atau bawa gabah atau beras. Naik. Nah kalau enggak ya saya jalan kaki. Bahkan kalau pagi kadang saya jalan kaki itu berangkat habis sholat subuh sampai sekolah. Tahun 80-an awal tuh lagi rame waktu itu Petrus ya, misterius kan. Jadi berjalan, ini bukan ini, saya nyaksiin sendiri lihat ada mayat misalnya. Jalan kaki masih ya tahun itu di Kerawang Utara ya, di daerah Batu Jaya itu kan memang benar-benar cukup mencekam ya Kang? Ya cukup belakang kan gitu. Nah, saya jalan, jadi itu saya alami. Nah, jadi saya lalui lah semua kan gitu. Berarti memang perjuangannya cukup sangat malah Kang kayaknya sangat berat ya. Nggak mungkin nggak bisa terbayangkan. Nggak bisa terbayangkan benar. Jadi pertama gini, saya nggak bisa terbayangkan. Pertama, suasana yang dialami saat itu. Yang kedua juga kalau saya ceritakan dalam kondisi saya hari ini, dalam kondisi saya hari ini saya ceritakan apa yang saya alami dulu, mungkin juga saya yakin ya, mungkin lebih dari 50% nggak percaya dengan apa yang saya alami kan. Bahkan dalam tanda kutip, karena saya seorang politisi, mungkin dianggap sebagai sebuah pencitraan. Nah kan gitu. Makanya saya kalau memang orang ingin tahu tentang masa lalu saya, nggak usah tanya ke saya, datang aja langsung ke kampung saya, tanya semua. Di teman-teman SD saya, saksi hidup banyak ya, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya, tetangga dan sebagainya, suruh mereka yang bercerita tentang saya hari ini. Jadi nggak kebayang dalam kehidupan hari ini apa yang saya lakukan itu kan. Sama dengan tidak kebayangnya saya bisa seperti hari ini dalam situasi dulu kan. Itu kan nggak pernah kebayang juga gitu loh kan, nggak pernah tergambar bahwa saya bisa seperti hari ini.
Kang Saan muda juga mungkin saat itu belum berpikir memiliki cita-cita menjadi politisi ya Kang malah ya. Kalau boleh tahu dulu cita-citanya apa tuh? Saya lulus SMA itu cita-cita saya sederhana. Saya ingin jadi guru fisika di SMA. Makanya saya masuk IKIP. Karena bayangan gambaran di kampung itu kan informasi itu walaupun SMA, informasi itu kan sangat terbatas. Kampus itu kadang yang populer cuma 2 di kampung itu. IKIP sama IAIN. Jadi pilihan banyak orang-orang kampung kayak saya itu kalau nggak ke IKIP ya ke IAIN. Apa? Pengen jadi guru. Nah karena apa? Guru itu kalau di kampung itu kayaknya kehidupannya itu sangat luar biasa ya gitu kan. Cukup sejahtera ya. Cukup sejahtera. Terus yang kedua juga ada dalam strata yang ini. Maka cita-cita saya itu. Dan kebetulan saya ngisi waktu itu masih ada program PMDK. Jadi masuk kampus itu jalur PMDK tanpa tes kan. Nah saya ngisi gitu loh, ngisi jalur PMDK untuk masuk IKIP Bandung. Nah jurusan fisika, alhamdulillah diterima juga saya PMDK kan gitu loh kan. Saya masuk PMDK, diterima dengan jalur yang tanpa tes. Tapi setelah saya jalani, cita-cita saya jadi guru fisika SMA itu, seiring dengan waktu saya miliki kesadaran baru, karena saya baca buku-buku literatur yang lain ya di luar pelajaran, saya menjadi aktivis, sering diskusi dan sebagainya, pelan-pelan itu bergeser dalam diri saya ya, orientasi jadi guru itu bergeser nih seiring dengan waktu, sampai suatu ketika memang hilang sama sekali tuh orientasi jadi guru itu. Makanya saya nggak selesai di IKIP-nya. Saya jebolan IKIP kan. Jebolan IKIP. Jadi bukan alumni. Beda kalau alumni itu sampai lulus baik-baik gitu, sudah kan. Nah kalau saya kan jebolan kan gitu loh. Jadi keluar IKIP itu dengan sangat terpaksa. Waktu itu bukan karena saya tidak mampu juga. Dari sisi pelajaran sih alhamdulillah ya nilai gitu. BA lah ya, yang C paling 1-2. Tapi saya lebih hampir mungkin 60% waktu saya kuliah itu habis di dunia aktivis. 40%-nya itu belajar ya, bahkan kalau misalnya disuruh milih, kalau hari ini ada kuliah dan hari ini ada demo atau pertemuan aktivis mahasiswa, saya lebih memilih hari ini demo atau ikut pertemuan mahasiswa ketimbang kuliah kan gitu. Nah, kenapa? Selalu ada ini kan semboyan kan kalau kuliah kan mata kuliah ini kan masih ada semester depan. Nah kalau demo belum tentu ada lagi depan. Jadi walaupun saya tidur di sekretariat di sekretariat himpunan mahasiswa fisika, ada kan sekretariatnya atau di senat gitu ya. Tidur di situ, tapi ya kalau pilihan itu tadi. Kayak langsung banting setir ya kan? Setir kan ya. Nah, jadi hilang tuh cita-cita jadi. Karena mulai menemukan passion mungkin ya. Menemukan passion. Yang kedua gini, saya masyarakat bawah ya. Masyarakat bawah. Saya mengalami semua, bukan cerita ya. Saya mengalami. Kalau misalnya saya ceritakan apa yang saya alami sampai SMA misalnya, bahkan awal-awal kuliah, itu sekali lagi mungkin orang tidak yakin, tidak percaya dengan kondisi saya hari ini. Saya mengalami, saya merasakan situasi-situasi seperti itu. Saya tahu apa yang dialami keluarga saya, tetangga dan sebagainya. Dan ketika saya punya kesadaran waktu itu, saya selalu berpikir kenapa itu terjadi pada diri saya, kenapa pada keluarga saya gitu ya, kenapa kepada tetangga-tetangga saya dan juga mungkin sebagian teman-teman sekolah SD dan SMP saya kan gitu loh kan. Nah, bukan karena orang-orang yang memiliki kehidupan ekonomi lebih baik tidak peduli sama kita. Berapapun yang mereka miliki untuk bisa membantu orang-orang seperti saya pada saat itu nggak akan cukup. Nah akhirnya ketika saya menemukan kesadaran baru di kampus di Bandung itu, apa yang terjadi pada diri saya itu bukan karena ulah sekelompok orang yang nggak peduli,
tapi kebijakan dari negara yang tidak berpihak pada kehidupan seperti saya dan yang lain alami gitu. Tadi kenapa kok daerah yang dekat dengan Jakarta listrik aja nggak ada, jalan aja seperti itu. Itu awal 80-an loh, akhir 80-an. 90-an listrik belum masuk ini. Jalan kayak gitu. Sempat misalnya kelaparan di daerah Kerawang, makan bulgur, eceng gondok, itu kan yang dibaca oleh orang-orang kota. Tapi saat itu saya dan sebagian dari masyarakat yang ada itu kebetulan ada di kecamatan saya itu yang terdampak. Jadi, nah itulah yang membuat cita-cita itu mulai bergeser. Oh rasanya saya harus menjadi seorang politisi. Ada keresahan ya. Ada keresahan politisi. Mudah-mudahan saya bisa membantu banyak orang. Dalam dunia pendidikan dan lain-lain. Karena saya merasa sampai hari ini apa yang saya dulu lakukan, alami dan sebagainya, dengan posisi saya hari ini, saya termasuk yang concern dalam dunia pendidikan, yang bisa mengubah diri seseorang, keluarga, lingkungan, itu ya sampai hari ini saya meyakini itu adalah pendidikan. Bisa mengubah orang. Makanya saya concern ketika saya seperti posisi hari ini, saya melakukan bantu soal dunia pendidikan bagi anak-anak yang secara tidak langsung kehidupannya mirip-mirip dengan kehidupan saya ketika saya masih remaja atau kecil. Salah satunya itu menjadi alasan Kang Saan untuk membangun Saan Mustafa Center Foundation ya Kang? Iya, itu yang saya lakukan. Karena memang concern di situ saya. Karena berangkat dari pengalaman yang saya alami, saya rasakan, dan itu tidak boleh dengan orang-orang kampung di sekitar saya mengalami kehidupan yang sama. Kalau boleh tahu Kang, Saan Mustafa Center Foundation Kang, itu sudah menghasilkan berapa lulusan Kang? Saya rata-rata ya, tahun ini aja ada sekitar 60-an yang kuliah. Tahun ini Kang? Tahun ini ya, mungkin udah lebih dari 150 lah selama saya dalam posisi sebagai anggota DPR. Dan semuanya masyarakat Karawang? Ada Bekasi. Ada Bekasi juga Kang? Ada Bekasi dan ada Purwakarta, tapi hampir 85% memang orang Karawang. Orang Karawang. Dan Karawangnya yang sekitar-sekitar kecamatan-kecamatan sekitar saya. Ada sih beberapa yang mulai menjangkau kecamatan yang jaraknya jauh dengan kecamatan saya. Oke. Ya pertama gini ya, saya selalu menyampaikannya, Partai Nasdem ini kan seperti anti mainstream. Jadi orientasinya ke situ. Orientasinya selalu keluar. Apa yang bisa partai berikan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. 2024 Gubernur Jawa Barat atau pimpinan DPR RI?